Sementara saya berdiri di sini menyembah Tuhan bersama, air mata saya tidak berhenti. Saya tahu Roh Kudus ada di sini. Dia mau berurusan dengan kita. Bolehkah kita bagi berapa menit nih untuk Roh Kudus Tuhan berurusan dengan kita? Ya. Just lift up your hands. Angkat tangan Anda. Katakanlah, Roh Kudus, saya memerlukan Engkau. Touch me, touch me. Dia berada di sini. Saya tahu dia berada di sini. Dia ingin menjamahkan setiap kita. Orang muda angkat tangan kita. Berseru kepada dia. Saya mau jamahanmu Tuhan. Saya mau jamahan Tuhan. Saya mau jamahan. Oh God. Oh Lord, come. Touch us, oh God. Touch everyone. Touch, Lord. Oh, and worship. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Ya Tuhan, ya Tuhan. Rabasa kata takut di bangsa di antara. Orena rabasa narabati. Siapa merasa mau berlutut menyembah Tuhan, berlututlah menyembah Tuhan. Di mana Anda berada, kalau mau berlutut di depan Tuhan, rendahkan hati kita. Oh, we worship you. Come Holy Spirit, yes God, we worship you. Anak muda, pandang di kiri kanan kamu, ada saudara-saudari kamu di sana, pegang tangan mereka. Biar kasih Allah itu mengalir dari seorang kepada yang lain. Hold each other's hand. Let the love of Christ just flow.
Biar kasih Allah itu mengalir di seluruh tempat ini. As we worship, just continue to worship. Teruskan berdoa, teruskan berdoa, teruskan menyembah Tuhan. Haleluya. Sini Tuhan, and you are here. Let your love flow. Kasih-Mu mengalir Tuhan, mengalir. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit of the living God. Anak muda boleh lihat di depan sini, lihat saya di depan sini. Okay, put down your hands. Okay. Biasanya kami yang dewasa ini, yang tua ini, biasanya selalu berdoa untuk Anda kan. Tetapi kita ubahkan. Saya pikir sudah tiba masanya anak-anak muda memberkatikan generasi saya. I want your blessings. Can you please dalam penuh kasih raise up your hand towards me here. Angkat tangan Anda ke sebelah saya, berdoa untuk saya kan. Saya sangat memerlukan doa Anda. Cynthia Stephanie, can you to come here? Yeah. Anda angkat tangan ke sebelah menuju kepada saya. Berdoa untuk saya. I need your prayer. Now, I need your prayer. If you want, kalau kita ingin sesuatu berlaku terjadi dalam kebaktian kita pada tengah hari ini, you have to pray for me. Sedangkan musik ini terus, mari kita sama-sama berdoa. Pray for me please, berdoa untuk saya. Haleluya Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu Bapa, merendahkan hati kami. Bapa, kami bersatu hati menyerahkan Bapa kami, Guru Pudun, ke dalam tangan Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menghantar dia menjadi Bapa rohani kami, membimbing kami, menuntun kami, agar kami berjalan pada arah yang tepat seperti yang Engkau kehendaki. Bapa, pada hari ini kami anak-anak yang selalunya dipimpin oleh dia, diajar oleh dia, hari ini kami berdoa, kami mohon Tuhan, Engkau memberkati Guru Pudun, Engkau berkati dia Tuhan, Engkau urapi dia Bapa dengan urapan yang baru, Engkau beri dia Tuhan cermin mata yang baharu, agar dia boleh melihat kemana perjalanan anak-anak muda, agar dia tahu kemana kami pergi Tuhan. Oh Tuhan, kami mohon semua ini dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Tuhan, kami tahu Engkau sangat mengasihi dia Tuhan. Kami sangat mengasihi Guru Pudun juga Tuhan. Seperti mana Engkau mengasihi dia, kami mohon Tuhan, Engkau terus berkati dia
berlimpahan. Ini doa kami Bapa. Ini permohonan kami Bapa. Kami bersatu hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami yakin dengan iman kami Tuhan. Engkau menjawab doa kami. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih. Terima kasih, sila duduk. Terima kasih atas doa Anda semua. Saya sangat menghargainya. Oke, thank you. Terima kasih. Bagaimana kita perlu penterjemah kah pada petang hari ini atau semua boleh memahami bahasa Malaysia? Boleh semua kan? Ada yang tidak boleh? Berapa orang yang tidak boleh faham bahasa Malaysia? Oke, ada satu orang saja? Oke, so can you boleh faham Inggris kan? Jadi bolehkah Anda translate untuk dia? Ya, biasanya itu yang kita buat dalam conference yang besar-besar. Kalau ada 2-3 orang, 5-10 orang yang tidak faham, kita dudukkan mereka dengan bersama mereka yang boleh faham dan yang duduk dekat. Kamu dua bising tidak apa, saya tidak marah. Oleh sebab kamu menerjemah untuk dia, okay? But it's very important he knows something is happening, right? Anda mau saya ikut struktur yang saya sudah sedia di sini. Kita mulai dengan lagu pujian penyembahan, baru baca ayat, baru terangkan ayat firman Tuhan itu, ataupun adakah kita bersetuju untuk teruskan ikut pimpinan Roh Kudus Tuhan? Yang mana selesa bagi Anda? Ikut pimpinan Roh Kudus. Baik, kalau begitu kita persetujuan kita ikut sejalan. Yang kita terlakukan tadi itu dia tidak ada dalam program saya. Program saya telah kita menyanyi, saya datang sini terus berkhotbah. Tapi waktu saya berdiri di sana lain. We have to be very sensitive to the Holy Spirit. This is the generation, you know. Kamu inilah generasi yang sebenarnya the Holy Spirit prepared you for a time such as this. Untuk sensitif mendengar suaranya, because your knowledge and our knowledge, my knowledge kita, pengetahuan kita ini tidak akan dapat merubahkan dunia ini. It is our encounter with God. Encounter pribadi kita ini dengan Allah lah yang dapat merubahkan dunia. Dunia sekeliling kita, dunia ini seluruhnya. So that's why we are training you to be in contact. Kita melatih Anda yang muda-muda ini untuk get in touch with the source. The source is not here. Sumber bukan di sini kan? Sumber di sana. Kalau Anda sudah belajar bagaimana mendapatkan sumber itu, kemana Tuhan hantar kamu? You will be soul winner. Anda akan menjadi orang yang memenangkan jiwa. Berapa orang dari Adang di sini? Orang muda dari Adang. 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang lain? Mana? Oke. Boleh tidak saya panggil Anda datang ke depan di sini? Oleh sebab itu yang Tuhan beritahu dalam hati saya kan. Make a special, tak buat suatu masa yang spesial untuk Anda. Boleh berani gak datang sini? Haleluya. Oke, buat muka sebelah sana. Oke, buat berapa baris itu. Oh, ramai ini. Saya pikir ini saja tadi itu.
Oke. Boleh buat 2 baris, satu lagi baris di depan di sini. Terlalu panjang sudah itu, oke? Haleluya. Kenapa saya panggil mereka di sini loh? Sebab sekarang ini mereka ini hidup dalam hangatan kebangunan rohani. Halo? Mereka ini sedang hidup dalam hangatan. They are living in revival at this point of time. Saya dan beberapa orang pergi ke tempat mereka ini last year. Kami pergi ke sana kan. Kami melihat pekerjaan Tuhan di tempat mereka. Dan saya dengar dia semakin panas di sana. So let's pray for them, you know. We love them. Mereka ini dari suku Penan. But God is touching them. Waktu saya berada di sana, saya juga berkongsi seperti ini. Ini yang Tuhan beritahu kepada saya dan saya telah beritahu dengan mereka. God is doing this work among His people to bring a transformation. That this group, that this tribe will never be the same again. Halo yang pemuda-pemudi dari Adang ini rasa takut-takut kah ini? Jangan lagi takut. Ya. Confident. Yakin kan? Kan Tuhan bekerja di tengah-tengah Anda sekarang di sana. Masa kebaktian Easter di Longsokang tempoh hari, ramai mereka datang. Dan waktu kami berdoa, Roh Kudus bekerja di tengah-tengah mereka. Mereka bernubuat. Dan banyak nubuatan mereka itu, saya pergi tanya mereka dan nubuatan-nubuatan itu sebenarnya sangat tepat. Mengenai apa yang berlaku di dalam kebaktian itu. Come, let's raise our hands. We love them. We will pray for them. Kita mau berdoa untuk Anda kan yang dari Adang ini. Tuhan menggunakan pakai Anda terus-menerus agar apa yang Tuhan lakukan di Adang berkembang kepada suku-suku yang lain dan menjangkau suku-suku yang lain. Tuhan mau membuat suatu transformasi besar untuk suku kita ini. Come, let's raise our. Brother Jeffrey, if you could be just there standing in front of them. Elder Stanley, also the two of you, representing the elders from the church. And one of you here. Let's just raise our hands towards them. Sapuya, if you also could come. Yes. Hallelujah. Come. Let's raise our hands towards them. Angkat tangan kita. Yang dari Adang ini coba buat tangan kamu seperti ini. Yang mau menerima sesuatu daripada Tuhan. Kan? Kekuatan dan wisdom, pengertian dan hikmat daripada Tuhan. Supaya pekerjaan Roh Kudus Tuhan yang berlaku di Adang itu dia berjalan dengan baik. Oleh sebab Allah memberi hikmat dan kebijaksanaan untuk Anda. Dan Anda akan menjangkaui suku-suku yang lain. I was so touched. Saya sangat tersentuh. Bila Tuhan beritahu kepada mereka ini. Tuhan beritahu kepada mereka bahwa pergi jangkaui orang Lun Bawang. Oleh sebab sekarang mereka tidur. Itu Tuhan beritahu kepada mereka. Kan? I'm so touched. I don't deny. Saya tidak menafikan bahwa we are sleeping. Dan Tuhan suruh mereka datang menjangkau kami supaya karena kami sedang tidur. But let God, biar Tuhan beri kekuatan dan keberanian untuk mereka. Kita tahu bahwa mereka ini orang yang sangat humble, sangat rendah hati. But God give them courage and boldness. Come, let's pray. Haleluya. Semua kita berdoa. Angkat suara kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik. God, you are good. You are really good, God. Tuhan sedang umat-Mu, jemaat-Mu mengangkat tangan kami Tuhan. Mengarah kepada saudara-saudari kami.
yang berdiri di tengah-tengah kami Tuhan. Kami mau menyokong mereka dalam pekerjaan Roh Kudus Tuhan yang terjadi di tengah-tengah mereka. Tuhan beri mereka boldness, roh keberanian Tuhan. Untuk membawa pekerjaan Roh Kudus ini kepada suku-suku yang lain yang sedang tidur Tuhan. Tuhan kami berdoa supaya Engkau beri kepada mereka Tuhan. Keberanian, roh keberanian Tuhan. Walaupun mereka muda, Tuhan Engkau melakukannya. God, indeed you are good. Father, we pray for each one of them. Oh, hallelujah. God, touch them. Father, touch them, each one of them. Oh, Lord God Almighty, thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. Hallelujah. Keep on praying, please. Church, keep on praying. Something is happening in this place now. God, hallelujah. Hallelujah. Keep on praying, church. Teruskan berdoa. Sesuatu yang sedang berlaku di sini tempat ini. Di tempat ini pada saat ini. Hallelujah. God, touch them, oh God. God, touch them, oh God. Yes, Lord, just touch them, oh God. Jamahkan Tuhan, jamahkan Tuhan. Jamahkan Tuhan. Touch Father. Touch your Father. Touch your Father. God. Heavenly Father, we thank you, O Lord God, for these young people whose life has been touched by you. Father, as you strengthen their angels, Lord, their guardian angels, their ministering angels, you strengthen each one of them, Lord. Pour down your anointing like never before, oh Father God. These young people who sees you, Lord, cause their ears to hear you, Lord, cause their heart to turn to you, their very life, oh Father God. Let your anointing touch the whole of their faculty, Father God, their spirit, soul, and even their body, oh Lord God, that you will use them, Lord, in these last days. For your sake, the preaching of your word will go forth with the power of your Holy Spirit, followed by miracles, signs, and wonders, oh Lord God. So let it be so, Lord, to these young people. Let it be unto them according to your word, Lord, so that your kingdom can go forth and be established, Lord, and your will be done. Only your will be done. Thank you, Father. We bless your name. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Ya, sila duduk. Terima kasih. Ya, teruskan. Dan Tuhan beritahu juga bahwa dari di ada kalangan yang saya tidak akan tunjuk di mana-mana dia, tapi kamu tahu siapa kan? Dalam masa dalam beberapa masa yang lalu ini, actually you were trying to run away from God. Kamu berusaha untuk lari daripada Tuhan, kan? But somehow you are here. Betul kadang seperti itu yang Tuhan beritahu kan? Sebenarnya beberapa waktu ini kamu berusaha untuk berlari daripada Tuhan, but God said, no, my children, come back. I want you, I need you, come back. Kalau saya katakan, if you are the one, come here, we want to pray for you, berani kau datang di sini. Saya know young people are very shy. Are there anyone? Adakah di sini yang, ya, you sense, you know, kan? But you want, that's why itu sebabnya kita berada di sini. We want to help you each other. That's why like you pray, macam seperti Anda berdoa untuk saya, kita berdoa membantu seorang dengan lain. Tapi tidak berani kan? Ada yang berani datang sini mau didoakan? Anda selama ini berusaha berlari daripada Tuhan, tapi Tuhan tarik Anda. Oh. Tidak berani? It's okay. Satu hari dulu. Oh, anybody want to come? Come, stand here. Yes, just stand here. Okay. Anymore. It's not one. That more actually, sebenarnya ada lagi yang lain.
yang tengah tapi tidak berani. You were trying to run away from God. Anda berusaha mau lari daripada Tuhan tahu. Terima thank you are very brave. Ada lagi? Ya, 2. Oh, thank you. Yes, God bless. Semua. Ya. Ada yang lain lagi? Oke, haleluya. You see? Tuhan tahu hati kita kan? Saya ingat pada suatu ketika dulu saya jumpa seorang, dia cikgu, tapi orang muda. Dia kata dengan kawan dia, I don't like to meet this fellow. He knows everything in my heart. Saya bukan Tuhan tahu segala sesuatu dalam hati kamu, tidak. Kalau Tuhan tidak nyatakan, saya tidak tahu. Okay, go ahead cry before God. Tidak apa. He is asking you to cry because He loves you so much. Saya lihat, tangan yang memeluk Anda sekarang. I see this hand hugging you, He said, kembalilah anakku. Yeah, He loves you so much. Actually, there are another 2, but I don't know why you feel you cannot lift up your feet. There are another 2 of you actually, yes. That's another one. Yeah. Oh yeah. See? Hallelujah. Come, let's pray. Stand up and lift our hands. Angkat tangan kita. We love them. Jesus loves them so much and we love them as brothers and sisters. Angkat tangan kita mengarah kepada mereka ini. Pastor, can you come here, lay hands on them? Elder, can you come here, lay hands on them? Are there any more pastors? Pastor, can come, lay hands on them? Because we love them. If you can, you can. Are there any ladies, Pastor? Adakah Pastor wanita? I want you to go and hug them because I see Jesus hugging them, And I want them to feel that. Saya mau mereka rasakan Tuhan sebenarnya memeluk mereka. Come. Yang laki coba haleluya. Yang lain mari kita berdoa. Haleluya. Oh God, we worship you. Haleluya. There's one more, there are 2 more young ladies. Are there any more intercessors who can pray? Nancy, boleh kamu 2 datang sini? Pray for them. Jesus. Hallelujah. God. Jesus. Let's worship God. Hallelujah. 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 Worship. Hallelujah. 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 Just close your eyes. Kita
kita tutup mata kita, kita menyembah Tuhan. Ya, tutup mata kita, kita menyembah Tuhan. Haleluya. 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 Oh, haleluya. 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 Sekali lagi haleluya. Oh, haleluya. 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 Just sing one song. Jadi sewaktu Pak Pudun panggil kamu datang depan, then I remember the songs about love songs. The songs that about God loved the Israelite, God loved His people even though they ran away. Actually, in Jeremiah, I think 31 says, "Oh, I love you. I will love His everlasting love. Oh, I love you with an everlasting love. Oh, I love you with an everlasting love. Oh, I love you with an everlasting love." Father, we just want to thank you. We may run away from you, but you are good, Father. Your love never ends. Your love is everlasting. We may turn, we may run away from you, but your love is everlasting because you are good, Father. Father, we may run away from you, but your eyes is watching all the things that we have done because you have covenant with us with the blood of Jesus. That covenant cannot be broken because it's your blood that washes us and cleanses us. Father, we just want to thank you, Lord, for your everlasting love. We pray that, Lord, let your love transform our life. You won't judge us. Many times we fail to see the love of God because we couldn't see that from our Father, our physical Father. Many times we cannot see God because maybe we don't see in the church. But God, that you're revealing yourself today through this church in the house of God. Your love is everlasting. Your love changes us. Your love draws us. Your love embraces us. It draws us to obey you. It's not because you judge,
Because your love make us obedient children. Your love make us embrace your Lord. Your love make us to run with you. Your love make us see that heaven is real because it's prepared for us. No matter what we have done, no matter how we have run away, but you are there to look for us. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, God. Okay, you may be seated. Boleh duduk. Hallelujah. Sila duduk. Masih boleh dengar saya di sana? Okay, thank you. Ada orang dari Match Lawas kah? Mana orang Match Lawas? Mau didoakan. Ini bukan plan saya dari sana tadi. Saya tidak ada plan langsung. But sementara kita berdoa dari tadi sampai sekarang ini, there is always this voice in my heart. Match Lawas. Match Lawas. Match Lawas. Saya coba, mungkinkah ini suatu pemikiran saya sendiri, saya coba alihkan. But suara tetap. Match Lawas. Mau didoakan? Come. Oke, kali ini muka Anda kepada saya sebelah sini, oke? Buat satu baris di sana. Ya. Mungkin ada pergumulan selama ini dalam match sana. You know, can we have some change dalam sekolah ini? Bolehkah kita adakan suatu perubahan dalam sekolah ini? The struggle in your heart. God says yes. Dia bermula dari Anda. So, apa kata kita berserah kepada Tuhan? You know, can you step boleh undur ke belakang 2 step, 1, 2. Okay. Right, thank you very much. Dalam kumpulan ini boleh di ujung sini ke ujung sini kah? Supaya ada satu. Oke. Okay. Nah, saya mau minta mereka yang dari Adang tadi kan, dari Adang tadi, lu datang mengelilingi mereka. This is not my plan. Yeah, you know why? Anda tahu mengapa saya suruh mereka ini? Kenapa Tuhan minta mereka ini? Also mereka ini yang tidak ada berpendidikan. So mereka berdoa untuk Anda, God wants you to be humble. Allah mau, ada yang datang ke depan sini? Ya. Datang ke depan sini, jangan takut. Oke, Tuhan mau kamu berdoa, oleh sebab Tuhan, api yang di dalam kamu itu Tuhan mau alirkan kepada mereka yang lain. So, yang dari match itu kan, kita belajar untuk merendahkan hati kita. Orang yang tidak berpendidikan, yang tidak sekolah teologi ini, ya doakan kami. This is a lesson in humility. Pelajaran dalam merendahkan hati. Match is okay kalau saya suruh kamu nak Bluetooth lagi. Can you kneel? Ya, Bluetooth supaya yes, it's a prophetic act saying I'm humbling myself before you God. Bukan di depan orang, bukan di depan saya, but humbling yourself before God. Merendahkan hati kamu. Macam mana kata dalam bahasa penantu berdoa untuk mereka. Berdoa untuk mereka. Ya sekarang berdoakan. Dalam bahasa Penan tidak apa. Dalam bahasa apa yang kamu boleh. Ya. Doakan terus. Haleluya.
Sedangkan mereka berdoa di sini. Yang kita yang lain, mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya the language of heaven. Haleluya. Hallelujah. Oh, we worship you, O God Most High. We worship you, God Most High. Be exalted, oh my God. Hallelujah. Hallelujah. Oh, haleluya. Sekali lagi angkat suara kita. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Bagimu Tuhan kami sangat berharga. Kami sangat bersyukur atas panggilan-Mu. Walaupun kami sadar ya Tuhan, kami adalah orang yang tak layak sekalipun ya Tuhan. Karena kekudusan panggilan-Mu. Tapi Engkau adalah Allah yang tidak pernah berdiam diri. Engkau membentuk kami Tuhan Yesus. Dan membawa kami berubah kepada kemuliaan yang semakin besar. Dan maka itu Tuhan, anak-anak-Mu yang di depan kami Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Engkaulah kekuatan bagi mereka itu Tuhan Kristus. Kami tahu cabaran demi cabaran tidak pernah Tuhan biarkan tanpa tujuan. Cabaran itu adalah seperti api ya Tuhan Kristus untuk memurnikan mereka. Sehingga ya Tuhan Yesus, mereka ya Tuhan akan dipersiapkan untuk suatu pelayanan yang jauh lebih baik lagi Tuhan Kristus dalam pandangan Allah. Mereka akan dimampukan di situ. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka Tuhan. Adalah tahun yang terakhir. Persiapkan mereka untuk menerjunkan diri di dalam pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau katakan ya Tuhan, banyak di antara mereka seperti anak panah yang sebentar lagi akan dilepaskan untuk satu tujuan Allah yang sangat mulia. Tapi Tuhan telah melengkapi mereka. Firman Tuhan katakan, apabila roh Tuhan turun ke atasmu, kamu akan memiliki kuasa. Kuasa itulah yang akan menyertai kamu dalam pelayanan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas janji-Mu, bahkan atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati mereka. Amin. Oke, sila duduk semua. Terima kasih, puji Tuhan. Ya. Haleluya. Mas Budokaru, jangan kecil hati kalau saya tidak panggil kamu. Tuhan tidak suruh saya panggil kamu datang sini. Jadi kalau saya panggil pun kering mata kamu, tidak ada apa-apa. Kalau Tuhan tidak beritahu kan.
Ya, jangan kecil hati. Masa Tuhan untuk Anda ada. Right, yang match lawas ini yang Tuhan beritahu dari waktu berdoa. Tangan yang ditumpang atas saya tidak tumpang tangan. Pastor-pastor tidak menumpang tangan. Yang menumpang tangan tadi itu adalah mereka yang membawa api itu. Mereka sekarang yang membawa api itu kan mereka yang menumpang tangan itu. Dan api itu sudah ada pada Anda, bawa api itu kembali ke kampus. Jadi adakan masa untuk persekutuan doa bersama-sama, biar api itu semakin menyala. Dan ini yang Tuhan beritahu dengan saya juga. Api itu bukan hanya menyala di match lawas, dia akan terus menyala seluruh sekitar Bandar Lawas. Tuhan memberkati Anda. Haleluya. Belum khotbah. Kita perlu khotbah lagi kah ataupun cukup sudah? Ataupun pukul berapa sudah? 3:19, oke. Kita coba ambil 30 menit lah kan? 30 menit untuk dengar khotbah. Where are we? Where is my everything? Anak muda, this is the kind of ministry God is trusting you. Ini jenis ataupun cara pelayanan yang Tuhan mempercayakan kepada orang muda. Jangan terlalu terikat dengan tradisi. Learn to follow the Holy Spirit, and then He will work. Belajar kan, menuruti Roh Kudus Tuhan. Kita belajar, dan Tuhan pasti bekerja. Haleluya. Why suddenly everybody so serious? Pak, takut saya panggil datang ke depan ini kan? Saya tidak panggil lagi, oleh sebab Tuhan kata cukup, kan? Saya tidak panggil lagi. Kecuali kalau nanti dia katakan panggil ini, saya panggil lah kan. Setakat ini itu yang Tuhan beritahu. So we just stop there, and then kita dengar sedikit daripada firman Tuhan. Sebagai apa namanya? Oh, sorry. Are you okay? Let us do it in a relaxed way, kan? Dalam keadaan relax. Hai. Baru saya lega. So serious. Sepertinya, God wants you to enjoy life. Enjoy it outside there, enjoy it inside here, enjoy di luar, enjoy di dalam kan. Bukannya seolah kita nih kalau dalam keadaan yang takut. But God wants us to enjoy. We smile, we laugh with God kan. Tapi saya yang menangis. yang people what, dalam beberapa bulan yang lalu ini kan. Ada seorang muda, dia teks kepada saya. Dia kata, Uncle, can I tell you something? Boleh saya beritahu sesuatu kepada kamu? Saya kata, boleh. Mungkin dia pikir saya marah lah kan. Dia kata, Uncle, kalau kamu buat khotbah di depan, jangan, oleh sebab saya selalu menangis ke depan kan. Pas nangis saya ambil tisu paper saya lap sini, kadang-kadang ingus juga ada kan. Lalu kata dia, Uncle, don't put your, what you call one? This tissue paper. Jangan simpan tisu paper kamu di atas, apa nama ini? Mimbar kan? Because that is a holy place. Minta maaf kata dia. Dia beritahu dengan saya, minta maaf kata dia. Oleh sebab saya tidak sadar. Oleh sebab kalau saya menangis, kalau saya beringus, saya ambil, saya punya ini, pas itu saya simpan di sini. Lalu ditegur saya. I was so happy. Ini orang muda. Orang muda, they understand holiness. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh, they understand. So dia berani menegur. Bolehlah kata orang tua pun bolehlah kan. So dia tegur saya, I was so very happy, I'm so glad. Mulai dari situ, saya tidak berani lagi simpan sini kah, bawah sini pun saya tidak berani simpan. Saya simpan dalam sini saja lah kan. Okay, come let's just go on. Tema kita peranan gereja menanti akhir zaman, just the same lah kan sama tema dia.
Saya perhatikan dalam beberapa sesi, 3 sesi yang sudah lalu ini, kita selalu bercakap tentang peranan gereja menanti akhir zaman. With what we never tell you, apa itu akhir zaman, kan? Kadang-kadang kami yang dewasa ini, we take for granted that you all know apa itu akhir zaman. So we don't teach you, kita tidak ajar Anda. Padahal Anda juga tidak tahu apa itu akhir zaman. Jadi bila dengar khotbah tentang akhir zaman itu, blank. Apa benda orang tua-tua depan sana bercakap tuh ya. Begitu. So let's see what is it. Lalu saya ingin bawa kita membawa pengertian tentang akhir zaman. End times. Akhir zaman 2, 3. Akhir zaman 2, 3. Akhir zaman. End times 1, 2, 3. End times. Right. Nah. I think I have to be here lah. Mana bagus? Sebelah sana ke sebelah sini? Sebelah sini. Mereka sini kuat. Jadi, lambat. Mari kita jelaskan apa itu zaman akhir ini. So ini timeline. Timeline dalam bahasa Melayunya garis masa. Ya, tadi saya lihat Diana susah mau terjemah tuh timeline itu garis masa. So this is the biblical timeline. Dan tidak nampak ini, patut saya buat di hitam. Di sini adalah permulaannya. Oleh sebab sebelum kejadian ini, the world was living in dalam kekalan lampau. Kekal artinya no beginning, no end, tiada permulaan, tiada akhir dia. Dia begitu terus menerus. Tetapi pada suatu ketika di sini dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya. Pada mulanya artinya ada satu permulaan sudah. Sebelum ini tidak ada permulaan, tidak ada akhiran. Dia hanya ada. Dia terus menerus. So dari situlah kita ada waktu yang dipanggil mulai dari sini lah kan. Mulai dari sini sampai ke sini kita ada apa yang dikatakan waktu kronos. Waktu kronos artinya waktu yang boleh dihitung. Lalu dikatakan terjadi ini petang ke pagi? Mana dulu? Petang dulu atau pagi dulu? Pagi dulu atau petang dulu lah. Tapi kita baca nanti kan. Lalu kata dia, itu hari pertama. Oke, now hari pertama. Pas itu hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, sampai hari ketujuh. Jadi masa itu sudah mula diukur. Kan? Diukur dengan hari pertama, hari kedua, hari Senin, Selasa dan sebagainya. Jadi masa lampau itu pada mulanya mula diukur. Sebelum itu tidak ada ukuran masa. Kan? Nah, masa yang diukur dalam hari, lalu diukur dalam minggu, diukur dalam bulan, diukur dalam tahun dan seterusnya abad dan milenium dan sebagainya kan. Lalu dipecahkan lagi masa itu diukur dengan saat, menit dan jam. Jadi semua waktu itu sudah diukur, ada ukuran dia. Jadi ini yang kita katakan waktu kronos, masa dia bermula, waktu yang boleh dihitung. Lalu waktu kronos ini, waktu yang dihitung ini ada satu hari nanti dia akan berakhir. Tidak ada hari Senin, tidak ada hari Selasa, tidak ada bulan Januari, tidak ada tahun ini, tahun itu, tidak ada saat. Dia akan berakhir di sini. Waktu penghakiman takhta putih dalam Wahyu kita belajar ini kan. Setakat ini boleh tangkap. Waktu kronos ini dia sudah bermula, kita sudah dalam waktu ini, tapi pada suatu masa nanti waktu kronos ini akan berakhir, itu yang kita panggil akhir
zaman. Time will end. There is no more measurement of time. So we say end time. Time will end. Boleh? Saya ini cikgu tahu. Jadi cikgu kalau ajar pastikan semua paham. Kalau yang tidak paham itu ambil rotan, ketuk dia. Itu cikgu. Cikgu dulu lah kan. Nah, ini sejarah mengikut biblical. Sejarah dunia yang biblical ialah sejarah yang linear. Tahu linear? Oh, itu satu lagi masalah. Linear artinya ada permulaan, ada akhirnya. Halo? Time, waktu yang linear artinya ada permulaan, ada akhirnya. Tetapi kalau kita lihat sejarah dunia, kalau sekular kan, sejarah dunia, dia bukan linear, dia sekular. Apa yang dulu itu terjadi juga hari ini, apa yang hari ini akan terjadi dulu lagi dalam berapa puluh tahun yang akan. Lalu sejarah itu akan berulang. Dapat bezakan setakat ini? Atau kompleks sudah? Senang kan? Tidak patut orang tinggi sekolah, tak tahu kan? Ya. Lalu ada dua ukuran masa. Kalau ikut Alkitab, masa itu adalah, apa tadi itu? Apa itu? Linear, betul. Hebat. Kalau ikut sejarah dunia, konsep dunia, sejarah itu adalah sekular. Dia lingkaran. Dia pusing, apa yang dulu, jadi sekarang itu jadi lagi di tahun-tahun yang akan datang. Jadi dia pusing-pusing. Itu beza dia. Oke, mari kita lihat seterusnya. Ayat ini. Kata mereka, katakanlah, ini murid kan? Murid Yesus yang mereka itu. Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Ada 3 perkara di sana itu. Yang pertama itu apa artinya akan terjadi kepada apa itu. Lalu kedatanganmu itu dan satu lagi kesudahan dunia. Ada 3. Kalau konsep akhir zaman ini kita kena mengerti ini. Yang ini kita sudah belajar dari hari pertama itu kan. Kita sudah belajar bahwa ini merujuk kepada bait suci. Bait suci itu tempel itu kan yang dirujukkan di sini. Nah, tapi kita mau belajar ini. Akhir zaman itu berkaitan dengan kedatanganmu dan kesudahanmu. Oke, kita kan katakan tadi bahwa waktu Kronos bermula di sini, lalu dia berakhir di sini di ujung itu. Lalu apa yang berlaku dari sini sampai sini? Ini yang kita mau belajar supaya kita kenal pasti bila waktu Kronos itu akan berakhir, bila akhir zaman. Oke? Nah, masa Kronos itu sudah dibagi dalam beberapa bagian. Pertama, Perjanjian Lama. Perjanjian Lama itu dia mengambil masa kurang lebih dalam 4.000 6.000 tahun. Kurang lebih lah kalau ikut sejarah kan. Lalu Perjanjian Lama dia berakhir dengan Malakai pada tahun 400 BC. Lepas itu kita ada zaman gereja. Zaman gereja itu mulai dengan Kisah Para Rasul bila Roh Kudus itu sudah turun kan. Yesus diangkat, Roh Kudus itu turun, lalu bermulalah zaman gereja. Sekarang ini kita dalam zaman gereja. Sekarang ini kan, masa sekarang ini kita ini dalam zaman gereja. Tapi zaman gereja ini juga akan berakhir sepertinya Perjanjian Lama itu sudah berakhir, zaman gereja itu akan berakhir. Bila dia berakhir? Dia akan berakhir di sini. Nah, waktu pengangkatan. Pengangkatan ini disebut dalam firman Tuhan, perkataan ini mungkin tidak ada tapi konsep dia ada. Coba kita lihat di dalam 1 Tesalonika yang bawa Alkitab. Jangan syok dengar saya saja lihat Alkitab juga. Nanti kalau saya ajar tidak tengok Alkitab ya, kayak yang diajar orang depan itu ajar. Lalu kita baca daripada firman Tuhan. Ataupun ada yang
Siapa yang cepat membuka Alkitab? Tolong baca untuk saya, siapa ada? Siapa berani? Match lawas ada? Halo? Boleh nih. Saya boleh baca, tapi saya suka Anda membacanya. Ambil dulu, baru sebut ayat berapa. Oke. Jeffrey, are you going to read? No. Oke, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai 18. Jeffrey, tidak ada orang berani baca kah? Oke. Excellent, excellent. Pasal 4 ayat 16 sampai 18. 1 Tesalonika ayat Pasal 4 pasal 4 ayat 16 sampai ayat 18. 16 hingga 18. 18. 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan bersangkala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. 17. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyusung Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. 18. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Terima kasih. Bagus. Dia katakan bahwa tiba masanya nanti ada suatu event, peristiwa yang dikatakan pengangkatan. Lalu dikatakan orang percaya itu akan diangkat. Diangkat, Tuhan Yesus turun, tetapi tidak ke dunia. Dia ada di awan-awan di sini dan orang percaya akan diangkat dan bersama dia di awan-awan di sini. Siapa yang dibangkitkan dulu, diangkat dulu? Orang yang hidup, orang yang mati. Semua orang yang mati atau orang percaya saja? Orang yang mati yang percaya. Mereka diangkat dulu. Kita ini kemudian. Kalau saya mati, saya dulu lah, kamu kemudian. Nah, seperti itu kan. Lalu selepas pengangkatan ini, terjadi tribulasi. Tribulasi ini siksaan yang berlaku selama 7 tahun. Siksaan yang amat dahsyat. Kalau kita baca kemarin itu, kata dia, kalau segala yang suatu tanda-tanda akhir zaman itu, contohnya gempa bumi, sakit, ataupun kebeluran itu, dia katakan kalau itu susah, tapi firman Tuhan kata itu hanya permulaan sakit melahirkan anak tuh kan. Itu bukan sakit betul-betul. Kalau wanita yang kamu belum ada experience kan, tapi yang sudah tahu itu kan kalau mau melahirkan anak itu sakit yang pertama itu tidak berapa kan. Tetapi kalau di sini nanti, kalau dalam waktu tribulasi 7 tahun ini, barulah dia sakit betul-betul. Dalam 7 tahun ini terjadi 21 peristiwa. Satu demi satu, kesengsaraan, kesiksaan yang tidak dapat kita bayang pun pada saat ini. Jadi mereka yang tidak diangkat akan melalui sini. Kalau Tuhan Yesus tidak ada di dalam hati Anda, semua orang lain yang percaya, yang ada Yesus dalam hati dia diangkat, Anda tinggal di sini 7 tahun. Siksaan yang sangat berat. Lalu selepas itu
barulah yang dikatakan Tuhan Yesus turun ke bumi ini bersama-sama dengan orang percaya. Boleh? Tuhan Yesus turun dan ke bumi ini bersama dengan orang yang percaya yang diangkat tadi itu. Inilah yang dipanggilkan kedatanganmu. Boleh? Jelas gak? Saya mau ini jelas-jelas supaya nanti apabila kita khotbah, kamu paham, oh dia berkhotbah tentang hari zaman, oh ini maksud dia, kan? Ini maksud kita. Itu sebab kita belajar tuh kan. Lalu setelah Yesus turun bersama dengan orang percaya ke dunia ini, selepas selesai tribulasi atau penderitaan dan siksaan yang amat-amat ini, setelah dia turun ini dikatakan kedatanganmu, lalu event seterusnya, peristiwa seterusnya, kerajaan Yesus Kristus 1000 tahun. Jadi Yesus turun, orang percaya itu datang bersama dia, dan mereka akan memerintah di dunia ini selama 1000 tahun. Di mana kita dapat baca ini? Dalam Wahyu pasal? Halo? Orang muda mesti baca firman Tuhan. Dalam Wahyu pasal 20 kan? 20 ke 21. Yakin? Saya pikir ayat pasal 20. Lalu orang percaya dengan Yesus Kristus memerintah di dunia ini selama 1000 tahun. Selesai 1000 tahun ini, barulah terjadi apa yang dikatakan penghakiman takhta putih. The Great White Throne. Masa inilah orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, masa inilah mereka dihakimi. Dan orang-orang percaya, orang yang ada Yesus dalam hati dia, dalam hidup, baik pun yang sudah mati dulu itu, baik pun yang dipenggal kepala ke apakah, mereka sudah hidup kembali, dan mereka tidak akan melalui penghakiman takhta putih. Ini hanya penghakiman untuk mereka yang tidak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah ini yang kita katakan, nah kalau kita lihat ini yang dikatakan kesudahan dunia. Boleh paham konsep akhir zaman sudah? Nah, nanti kalau kita dengar nanti malam khotbah seterusnya, kita boleh paham tentang akhir zaman. Beginilah zaman itu berakhir. Artinya, waktu yang kita kira sekarang ini pukul 3, pukul 4, pukul 5 dan seterusnya, hari Isnin, hari Selasa, bulan Januari, Februari, semuanya akan berakhir di sini. Selepas ini kita kembali kepada kekekalan masa depan. Tidak ada lagi hari Senin, tidak ada lagi hari Selasa, tidak ada lagi Januari, tidak ada lagi tahun pertama, tahun kedua, tidak ada. Yang sedih masa itu tidak ada orang celebrate apa? Birthday. Ya kan? Yang suka-suka celebrate birthday itu tidak ada, oleh sebab masa sudah tidak terukur masa itu kan, tidak ada birthday oleh sebab tidak ada yang diingat-ingat lagi. Baik. Saya ingin bawa Anda untuk melihat ini. Waktu diangkat, waktu orang percaya diangkat, dan orang tidak percaya itu melalui tribulasi 7 tahun, apa yang mereka buat di sini ya? Kira-kira, siapa tahu? Match lawas, ayo. Dalam 7 tahun itu kan, yang tidak percaya itu melalui penderitaan, seksaan yang amat sangat. Lalu orang percaya itu apa mereka buat? Oh, berartinya kamu belum belajar ini. Sudah belajar ke belum ini? Oke, mari kita lihat 2 Korintus pasal 5 ayat 10. 2 Korintus, I think I'm very slow, I better go very fast lah. Ini mau pukul 4 sudah.
Oke, cepat-cepat ya, 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Ada orang yang sudah dapat, yang di belakang kamu itu sudah dapat ke Pastor Jeffrey. Suruh mereka yang belakang kamu itu. Ini dekat-dekatnya, jangan jauh-jauh. Right. 2 Korintus pasal 5 ayat 10, apa kata dia? Saya menggunakan Alkitab versi Borneo. Oke. 2 Korintus pasal 4. Pasal 5, 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Oke. Kita semua akan dihadapkan ke pengadilan Kristus dan setiap orang akan menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Oleh sebab kekangan, thank you very much. Oleh sebab kekangan masa, ada ayat-ayat yang lain, kita tidak baca itu, cuma cukuplah itu kan. Dia katakan bahwa sementara mereka yang tidak percaya itu melalui masa yang sangat-sangat rumit di sini, inilah mereka yang diangkat mereka buat. Ada takhta, apa kata tadi? Takhta apa kata dia tadi itu? Penghakiman Kristus. Ataupun dalam bahasa Yunani dia bema lah kan. Lalu pada masa ini, inilah masa kita untuk menerimakan segala hadiah yang ada. Saya akan ke sana, tunggu Tuhan Yesus di taktanya dia panggil, Pak Pudun, kata, kamu sudah buat ini di dunia, inilah hadiah kamu. Ada topi yang spesial, crown kan, ada bermacam-macam yang dia bagi. Bagaimana kalau Anda tidak berbuat apa-apa di dunia, tapi orang Kristen, orang percaya, lalu tidak buat apa-apa, kira-kira apa yang kamu dapat buat? Oleh sebab dia kami ikut pekerjaan dia kan, ikut apa yang kamu buat di sini. Itu sebabnya hamba-hamba Tuhan katakan, mari kita sama-sama melayani pekerjaan Tuhan. Oleh sebab melayani pekerjaan Tuhan itu bukan untuk kebaikan pastor, bukan kebaikan kerja, tapi untuk Anda nanti menerima hadiah waktu di sini. Bayangkan kalau di dunia ini kan bermati-matian orang berusaha berlatih supaya dapat medal. Cuma medal yang besar ini kan digantung di sini, lalu kita katakan we are very happy. Bayangkan kalau di sana itu hadiah yang diberi Tuhan Yesus itu bukan dia seperti medal yang seperti ini. Dan oke kah? Ya kan? Lalu masa itulah saya dengar, mana orang Bario? Ini ke orang Bario. Mana lagi orang Bario, orang muda Bario. Oke. Saya dengar satu cerita dari Bario. Waktu kebenaran rohani dulu, ada seorang ibu di Bario, Tuhan angkat roh dia pergi surga. Waktu dia di surga, tidak tahu pastor dia, lelaki ke perempuan itu, diangkat roh dia, pergi dia ke sana, lalu dilihat banyak rumah. Ada malaikat bawa dia, ini rumah saya, ini rumah. Lalu dilihat, oh ini rumah saya, dipikir dalam dunia ini, orang yang dikatakan itu lebih jahat daripada dia lebih kaya lagi di bumi kan. Orang yang dikatakan rumah Sianu itu kata dia, tapi dilihat bagus, saya punya nanti memang lebih baik lagi, kata dalam hati dia kan. Lalu apabila mereka berjalan ada rumah yang belum siap, tidak baik lagi. Lalu malaikat katakan, ini rumah kamu kata dia. Lalu orang ini katakan, bagaimana rumah saya jadi seperti ini? Yalah kata dia, dalam dunia waktu tangguk hari Minggu sampai kata dia, kamu tukar semua duit kamu yang 10 sen itu, dulu ada 1 sen kan? Dia tukar yang 10 sen itu jadi 1 sen, setiap hari Minggu dia bagi 1 sen. Itulah kata, inilah yang kamu buat dengan 1 sen itu kata dia. Nah, waktu roh dia kembali dan di dunia lagi, dia cari duit yang 1 sen itu, dia buang semua. Dia beri duit yang besar-besar. Kalau malaikat Tuhan bawa Anda dan saya ke sana lihat apa yang kita dapat di sana, barangkali kita tidak akan sama lagi. Orang Bario coba tanya di sana, betulkah cerita guru itu kan? Itu cerita orang Bario kan, Pastor? Ya, ada dengar? Ada. Dan adalah orang lain lagi. Lalu maksud kita di sini bahwa waktu kita di dunia ini kita melakukan pekerjaan Tuhan dan kita akan mendapat hadiahnya di sini setelah pengangkatan itu. Dalam 7 tahun itu. Kan? Pengadilan takhta
pengadilan Kristus di sana. Tapi tidak ada orang yang tidak percaya Tuhan, tidak ada di sana. Masa itu orang percaya semua yang ada di sana. Semua tunggu terima hadiah saja. Ada yang 5, 6, 7 hadiah, ada yang 1 hadiah, ada yang kosong hadiah. Bukalah mulut kamu, tengok orang lain ambil hadiah kan. Aduh, kesian juga. Saya ingat, waktu saya muda-muda seperti kamu dulu kan. Saya ikut satu gereja di Kuching, Olive Garden kayak itu. Saya dengan seorang kawan saya, seorang Iban ya. Kami dua datang awal pergi gereja itu. Kamu tahu apa tugas kami dua? Susun kerusi. Kami susun, tiap minggu itu susun kerusi, baru tunggu orang masuk. Nanti kalau sudah selesai kebaktian itu, kami susun kerusi seperti itulah yang biru itu. Kami susun, dia balik. Itu saja tugas kami. Saya tahu nanti satu hari nanti, waktu saya naik bersama dengan Anda semua ke sana, saya akan terima hadiah itu juga. Dan setelah kami balik ke sekolah, kami dalam training cikgu dulu kan, setelah kami keluar, dia pergi ke tempat lain, saya pergi ke tempat lain, saya dengar daripada dia, Tuhan menggunakan pakai cikgu ini dengan luar biasa. Mukjizat Allah sungguh luar. Dengan memulakan hanya menyusun kerusi saja. Kalau kita setia dengan menyusun kerusi ini, Tuhan akan memberi tanggung jawab lebih besar dan Anda akan menerima semuanya di sini kan. Selain daripada menerima hadiah apa lagi, 7 tahun lama begitu kan. Orang Sabah kata lama begitu. Kalau kita lihat di dalam Wahyu pasal 19, oleh sebab kita mengejar masa, saya sebut sajalah kan. Dalam Wahyu pasal 19 ayat 7 hingga 9, dikatakan di sana ada perkawinan anak domba. The marriage supper of the Lamb. Nah, disinilah dia berlaku dalam masa ini. Sebelum kita turun ke dunia untuk memerintah. Dalam Wahyu pasal 20, ayat, ada orang yang boleh tolong baca itu juga. Yang ini perlu kita baca saya rasa. Jeffrey tolong cari seorang yang baca ini. Wahyu pasal 20. Sudah? Oke. Pasal 20 ayat 1 sampai ayat berapa ini? Ayat 15. 1 sampai 15. Dengar baik-baik. Wahyu pasal 20 ayat 1. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa. Sebelum berakhir masa 1000 tahun itu, kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia.
1000 tahun lamanya. Ayat 7, dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Ayat 11, lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Ayat yang ke-15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Terima kasih banyak. Dan ambil ayat ini dengan sangat serius. Dia katakan orang yang tidak ada nama di dalam buku kehidupan ini dilemparkan di dalam lautan api. Oke, yang pertama yang sekarang ini saya mau tanya, siapa yang tempoh hari itu Osama bin Laden yang mereka tembak tuh kan? Osama bin Laden sekiranya sekarang dia di mana dia? Di neraka kah ataupun di mana? Dalam tanah? Mana roh dia? Di mana dia sekarang? Yes? Yes. Sekarang ini neraka itu masih kosong. Tidak ada penghuni neraka sekarang. Masih kosong. Orang yang mati itu yang berdosa, Hitler dan sebagainya. Ada satu tempat di mana mereka hadis kata saudara kita kan. Tempat serupa seperti di sana mereka sekarang. Yang pertama dilemparkan dalam lautan api ini, dalam neraka ini adalah binatang dan nabi-nabi palsu itu. Ada 2 orang. Mereka yang pertama, penghuni pertama. Belum lagi masuk sana. Dan yang kedua itu setan sendiri. Iblis sendiri adalah anggota yang ketiga. 2 tadi kan, binatang. Dan lagi satu itu nabi palsu. Dan sekarang yang ketiga yang dilemparkan, yang dibuang dalam itu setan sendiri. Dan kumpulan ketiga yang dilemparkan di dalam neraka ini, dalam lautan api ini siapa? Orang-orang yang namanya tidak tercatat di dalam buku kehidupan. Adakah Anda, do you want to gamble? I don't think you want to gamble. Ingat anak-anak, if you are not sure, kalau Anda tidak yakin bahwa nama Anda ditulis di dalam buku kehidupan itu, ambil langkah supaya nama Anda ditulis hari ini. Oleh sebab kalau tidak, saatnya nanti kamu akan dilemparkan di sana, you will regret with no measurement. Tidak ada ukurannya penyesalan Anda. Anda telah mendengar firman Tuhan dan Anda tidak mengambil tindakan. But if you are there, that is the biggest regret in your life. Jadi saya mau tanya, I think
I don't know lah. Kalau saya buat secara terbuka mungkin, are there any? But apakah ada dalam lingkungan kita pada pagi hari ini, petang hari ini, that you are not sure if your name is out there? You cannot gamble, and you want to be very sure. Kalau ada, you just come to the front, we pray for you, and make sure your name. Pastikan nama Anda di sana. You don't want to be in this group. Anda tidak mau di dalam kumpulan ini yang nama tidak terdapat, dan pada saat itu kesudahan dunia ini, you are among those dilemparkan di dalam lautan api. If there are any, kalau ada, kita dengan senang hati, jangan malu. Oleh sebab firman Tuhan kata, siapa memalu mengakukan aku, kata Yesus, saya akan juga malu mengaku dia di depan Bapa. Kalau ada lah kan. Tapi harapan saya ialah semua kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kalau masih ada yang ragu-ragu, please come. Oleh sebab this is your moment, ini masa Anda. You never know if you have another time. Ada ini? Just walk to the front dengan keberanian. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, ataupun kalau Anda, kalau malu datang, nanti come and see the pastors. Jumpa dengan pastor, beritahu dengan dia keadaan Anda sebenar, supaya mereka bawa Anda dalam doa, supaya Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan gadaikan nyawa Anda, oke? I think we have to end lah. Pastor Dennis kan, masa sudah ada lagi dalam selepas ini, tapi saya, Nang, I think you can close this one. Nang, you can close this one. I think we finished already. Musicians, can you come here? We just close in prayer, and then as we worship, and then we close in prayer, and then we can go back. Kita menyembah, dan lepas itu kita berdoa, kita akan kembali. How many you feel that you have been blessed dalam sesi kebaktian muda-mudi ini? I'm so happy. I praise God for this. Okay. You know what? Anda tahu apa rasa dalam hati kami sebagai pengkhotbah? We feel this one is a very heavy responsibility, you know. Itu sebabnya kata Presiden Bina yang berkhotbah semalam, including myself. Seboleh-bolehnya saya tidak mau berdiri di sini dalam kebaktian ini. Oleh sebab kami sadar bahwa orang belanja berapa ribu uang dia untuk datang ke sini. And then, apalagi kalau dia di Murud, you have to walk, and that's a lot. Itu keseksaan, a lot of sacrifice. And kalau kami datang berdiri di sini tidak menjadi berkat untuk Anda, it is a very, very big responsibility. That's why we are so afraid. Itu sebabnya kami sangat takut. But if you say you are blessed, I praise God. Because of His, oleh sebab faithfulness dia. Can we just rise up and we worship God and then we can go back. Okay. Bapa, persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah kau, ku sembah kau,
serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Haleluya ya Tuhan. Bapa, kami tahu bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami ya Bapa. Engkau telah berbicara pada kami lewat firman-Mu ya Tuhan. Biar pada saat ini ya Tuhan, agar kami mempunyai satu keputusan, mempunyai satu pengharapan di dalam Yesus Kristus, akan berada bersama dengan Tuhan di akhir zaman ini ya Tuhan. Biar pada malam ini Tuhan, supaya kami mempunyai satu keputusan dan penyerahan yang sepenuhnya, menerima Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Jika ada di antara anak-anak-Mu pada malam ini yang masih ragu-ragu akan keselamatannya, Tuhan kami mohon pertolongan dari kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan meyakinkan dia Tuhan. Dan Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan berbicara. Dan Roh Kudus-Mu Tuhan akan melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau adalah Tuhan kami yang ada di tengah-tengah kami pada hari ini. Dari awal tadi sehingga pada saat ini Tuhan, bawa kami kembali di tempat ini dengan berkat yang daripada Engkau ya Tuhan. Terpuji nama Bapa Surgawi. Dan berkatilah semua pemuda-pemudi yang hadir pada malam ini ya Tuhan. Haleluya Bapa. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus semua kita menyatakan amin. Haleluya. Beri tepuk tangan yang gemuruh untuk Tuhan. Haleluya, haleluya.